Shalom dan selamat pagi. Firman Tuhan dalam Mazmur 16 ayat 10 tertulis demikian. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-mu melihat kebinasaan. Paskah berbicara soal kematian dan kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Jika Yesus tidak mati, tidak akan ada kebangkitan. Jika Yesus tidak bangkit, sia-sialah iman kita. Apa artinya Paskah? Kata Paskah berasal dari kata Pesah, dalam bahasa Inggris diterjemahkan Passover yang artinya melewati. Untuk pertama kalinya, Tuhan Allah menetapkan Paskah untuk dirayakan oleh umat Israel. Seperti yang tertulis dalam kitab Keluaran 12 ayat 11-14 berikut ini. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu, buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini, aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung, dari anak manusia sampai anak binatang, akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi, tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu, apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Malam itu, sebelum umat Israel keluar dari Mesir, bangsa Israel harus menyembelih seekor anak domba yang tidak bercacat. Darah anak domba tersebut harus digosokkan pada kedua tiang dan ambang pintu rumah. Malam itu juga, malaikat kematian melewati setiap rumah. Rumah yang kedua tiang dan ambang pintunya sudah ada olesan darah anak domba, malaikat kematian akan melaluinya, sehingga kematian anak sulung pun tidak terjadi. Apa artinya Paskah? Paskah bicara tentang keselamatan. Anak domba yang disembelih merupakan gambaran dari Yesus Kristus, anak domba yang tidak bercacat. Yesus disembelih, darahnya digosokkan pada pintu hati kita, sehingga kita luput dari kematian kekal. Pada peristiwa Paskah di Mesir, Tuhan tidak mempertanyakan apakah orang yang ada di dalam rumah itu layak atau tidak untuk diselamatkan. Yang Tuhan lihat hanyalah apakah ada darah anak domba di kedua tiang dan di ambang pintu. Tuhan tidak pernah melihat apakah kita layak atau tidak untuk dibela, untuk diberkati dan untuk diselamatkan. Tidak ada satupun dari kita yang layak, hanya darah anak domba, darah Yesus Kristus yang Tuhan lihat, yang menutupi kita. Mengapa Paskah disebut peristiwa mati dan hidup? Lihat, Yesus memang mati, tetapi pada hari yang ketiga Yesus bangkit. Yesus tidak mati selamanya, tubuh jasmaninya tidak membusuk. Dia bangkit dari kematian. Bahkan aneh bin ajaib, tubuh jasmaninya pun yang bangkit itu, utuh seperti semula. Kuasa apa yang membangkitkan Yesus dari kematian? Efesus 1 ayat 19 dan 20 mengatakan demikian. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. Kuasa yang sama, Tuhan mau berikan kepada Anda. Kuasa untuk membangkitkan gairah dan semangat hidup kita, kuasa untuk mengusir ketakutan yang mengurung kita,
kuasa yang memberikan harapan baru bagi hidup kita. Rayakan Paskah dengan semangat dan gairah baru, hidup Anda akan pulih kembali. Renungkan, dan jadilah bijak. Selamat Hari Paskah, terus jaga protokol kesehatan, tetap semangat dan salam hebat. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Sukacitaku